Halo, selamat sore teman-teman semua. Kedengeran nggak ya suaraku? Selamat sore Mas Noval, terdengar Ya, suaranya. oke, terima kasih Mbak. Oke, kita akan melanjutkan sesi terakhir kita yang akan membahas terkait dengan penggunaan stata kaitannya dengan analisis regresi. Oke, eh, oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih telah hadir di sesi ketiga ini sesi terakhir juga. Jadi mungkin di sini kita tidak akan terlalu, mungkin kita hanya waktu maksimal paling kita 1,5 jam untuk bagian ini. Harapannya teman-teman bisa sambil membuka stata ya, karena kebetulan untuk khusus materi ini kita langsung akan membuka stata. Jadi teman-teman tidak akan mendapatkan materi yang PPT lainnya kayak di awal-awal kemarin karena sudah selesai. Nanti mungkin di sini kita akan lebih banyak mengeksplorasi analisis regresi dan uji statistik yang bisa kita gunakan dengan menggunakan stata. Oke, eh, mungkin teman-teman bisa sambil mempersiapkan eh, statanya teman-teman untuk bisa dibuka statanya. Semoga nggak terlalu berat laptopnya. Buka Zoom dan buka stata berbarengan. Oke, teman-teman sudah membuka statanya masing-masing. Jadi nanti eh, teman-teman di sini kita akan lebih banyak mengeksplorasi dari penggunaan stata untuk analisis regresi. Mungkin kita akan sedikit masuk ke uji T begitu ya, dan juga untuk melakukan korelasi. Harapannya teman-teman sudah membuka stata. Kalau misalnya nggak sempat ngomong bisa langsung aja di kolom chat eh, supaya lebih enak aja tanpa perlu bolak-balik untuk nyalain mic. Gitu. Oke, teman-teman seperti biasa, kita akan menggunakan data wedge2.dta sebagai eh, dataset utama yang akan kita gunakan di dalam sepanjang proses analisis ini. Seperti biasa, kita langsung cari open di sini. Kita cari di download. Oke, wedge2.dta. Oke, teman-teman, sudah mengupload datasetnya ke dalam Stata. Oke, kalau sudah, eh, kita akan mereview mungkin beberapa hal yang sudah kita pelajari di 2 minggu belakangan. Yang minggu pertama kita menggunakan berbagai basic comment yang ada di Stata. Sebagai contoh kita ingin melakukan summarize, misalnya, nah, saya ingin summarize misalnya eduk, maka kita akan mendapatkan statistik deskriptif yang paling basic dari education atau years of education. Di sini kita bisa melihat bahwa variabel eduk itu observasinya ada 935, min-nya itu 13,46, berarti tandanya rata-rata individu yang ada di dalam dataset kita itu lama tahun pendidikannya adalah 13,47 tahun. Gitu. Nah, min max ini adalah variabel yang menunjukkan minimum value-nya berapa, maksimum value-nya berapa. Nah, di sini minimum value-nya 9. Berarti ada yang paling rendah penduduk itu lama tahun pendidikannya adalah 9 tahun. Sedangkan untuk kalau max di sini dia adalah lama tahun pendidikannya 18 tahun untuk yang paling tinggi. Dan kalau rata-rata ada 13. Nah, kita juga bisa untuk melakukan summarize, tetapi dengan bentuk yang lebih detail, yaitu sum eduk, t. Di sini kita bisa melihat data yang lebih detail lagi, seperti di sini adalah persentilnya, posisi 50%-nya di mana, dan juga nanti apa namanya varian, skewness, kurtosis, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini menjadi pendetailan dari summarize variabel yang kita gunakan. Kalau 50% ini berarti dia tandanya median gitu. Nah, ada juga teman-teman kalau misalnya kita melakukan summarize untuk beberapa variabel sekaligus, itu juga bisa. Kita misalnya ingin men-summarize wage, eduk, dan hours misalnya. Nah, dia otomatis akan keluar datanya secara langsung untuk wage, eduk, dan hours. Dan kita bisa langsung membandingkan begitu wage itu berapa rata-ratanya, eduk itu berapa, hours berapa, min max-nya berapa, dan lain sebagainya.
Begitu juga ketika kita ingin melakukan itu secara detail. Nah, kita tinggal tulis di sini aja, nanti akan otomatis akan keluar gitu. Oh ya, yang paling penting teman-teman, ketika teman-teman ingin menampilkan tabel summary seperti ini, teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini ada monthly earnings in US dollar. Di sini labelnya juga adalah monthly earning in US dollar untuk yang wage. Jadi, ketika teman-teman ingin menampilkan hasil statistik deskriptifnya secara lebih detail gitu, dan juga ada labelnya, maka teman-teman jangan lupa memberikan nama label di setiap variabelnya di sini. Nah, label ini nanti itu caranya adalah dengan menggunakan command label variabel. Label variabel, nama variabelnya lalu kita buka kurung. Misalnya kita ingin mengganti label variable wage itu menjadi monthly earnings in US dollar. Berarti kita ubah misalnya jadi monthly income misalnya ya. Income US dollar. Oke, nanti dia otomatis sudah berubah. Jadi ketika kita akan melakukan summarize lagi, wage misalnya, dia akan sudah, oh sorry, sum wage yang D, maka dia sudah ada label yang terbaru yang kita set tadi di awal. Gitu. Misalnya juga kita ingin mengganti nama variabelnya. Misalnya kita ingin mengganti nama wage menjadi upah misalnya. Kita rename wage upah. Dia secara otomatis akan berubah namanya menjadi upah. Kita ubah lagi aja menjadi wage ini. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga kita sudah belajar terkait dengan tabulate. Tabulate itu adalah kita mentabulasi data menggunakan tabel. Jadi kita misalnya sebagai contoh ingin mentabulasi berapa sih pendidikannya, misalnya tab eduk misalnya. Nah, tab eduk di sini kita bisa lihat bahwa eh, eduknya di sini ada yang dia education-nya ada 9 tahun sampai 18 tahun. Nah, kita bisa ngeliat nih yang 9 tahun itu ada berapa orang? Oh, ada 10 orang. Nah, 10 orang ini itu persentasenya berapa dari keseluruhan? Ada 1,07 dari keseluruhan gitu. Nanti angka 6 ini adalah akumulatif percentage. Akumulatif percentage ini adalah persentase untuk dia terakumulasi dari nominal-nominal sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya yang 150 ini. Nah, 150 ini persentasenya itu adalah 16,04 didapatkan dari 150 per 935. Tetapi ini kok bisa beda nih, kok tiba-tiba jadi 89 misalnya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai akumulatif percentage. Jadi ini didapatkan dari 150 ditambahkan atasnya. Tambah 45, 77, apa ini 85 dan seterusnya sampai atas sampai 10 baru diperkan 935. Jadi orang yang dia sampai pada lama tahun pendidikan 105, lama tahun pendidikan 16 itu ada sekitar 89,63% gitu. Begitu juga nanti ketika, makanya kenapa ketika dia sampai ke bawah, berarti kan 100%. Ketika ini kita total semua kan jadi sama dengan 935. Berarti 935 per 935 kali 100. Maka dia akan jadi 100%. Kayak gitu. Begitu juga kita ketika kita akan menggunakan misalnya cross tabulasi. Jadi kita ingin mentabulasi silang gitu ya. Kita ingin melihat tabulasi eduk dengan misalnya merit misalnya, merit ya. Nah, kita bisa mentabulasi ini adalah berapa eh, frekuensi orang berdasarkan tahun pendidikannya, berdasarkan juga dia merit atau belum. Nol itu kalau belum merit, satu itu kalau sudah merit. Nah, kita bisa lihat di sini, oh ternyata orang yang dia sudah menikah, lama tahun pendidikannya itu yang 12 tahun itu ada 353. Sedangkan yang nol itu 40. Nah, kita bisa memunculkan juga persentasenya. Tergantung persentasenya adalah kita mau persentase yang dia mendatar atau menurun. Kalau kita misalnya ingin yang mau mendatar, maka kita tinggal menambahkan tab eduk merit, di belakangnya ditambahkan eh, row. Sehingga kalau dia dimasukkannya di belakang itu row, maka frekuensi row percentage, maka kita menjumlahkannya adalah kanan kiri. Nah, kenapa di sini 100%? Karena di sebelahnya 0. Ketika 0 berarti kan otomatis semua nilai ada di sini, 10 di sini ya. Berarti dia kan otomatis 100%. Nah, intinya adalah nanti persentase yang di sebelah kanan ini itu harus merupakan penjumlahan dari persentase yang ada di sini dan juga ada yang di sini.
Kita tahu 94,29 tambah 5,71 hasilnya pasti akan 100%. Begitu sampai ke bawah. Jadi penjumlahan untuk persentasenya itu adalah secara mendatar. Nah, kalau kita ingin menjumlahkan persentase itu secara naik turun, maka kita menggunakan kolom. Row ini kita ganti dengan col. Maka dia secara otomatis penjumlahannya dari itu akan menjadi dari atas ke bawah, bukan ke kanan dan ke kiri. Gitu. Nah, sebagai contoh lagi misalnya, kita ingin melakukan tabulasi eduk misalnya, tetapi dengan kondisional tertentu. Nah, ini yang teman-teman perlu memperhatikan dengan cukup jeli ya. Dalam artian bagaimana melakukan kondisional berdasarkan satu kondisi tertentu. Misalnya saya ingin melihat pendidikan seseorang berdasarkan dia tinggal di urban atau enggak. Nah, kita menambahkan if urban sama dengan satu. Jadi saya ingin menyuruh Stata, Stata tolong dong mentabulasi eduk jika urban sama dengan satu. Urban sama dengan satu berarti dia tinggal di wilayah perkotaan. Jadi kita menyuruh Stata bahwa Stata tolong dong, eh, saya pengen mendapatkan tabulasi education kalau khusus mereka yang tinggal di urban doang. Karena dia kan sama dengan satu. Gitu. Nah, kalau kita enter, maka dia akan otomatis muncul tabulasi khusus untuk yang dia tinggal di wilayah urban. Bandingkan, akan berbeda dengan kalau kita tanpa tabulasi. Nah, saya 9 tahun, di sini 5 orang. 9 tahun, ternyata totalnya ada 10 orang. Berarti 5 orang sisanya dia tinggal di desa. Gitu. Nah, kita bisa melihat asosiasinya nanti seperti apa. Pola datanya, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus apalagi yang kemarin kita pelajari? Oh, kita mengenerate variabel. Kita nge-generate variabel juga ya. Misalnya kita ingin mengenerate variabel dummy, misalnya 0, 1, 1 kalau dia misalnya pendapatannya lebih dari 1.000 misalnya. Nah, kita bisa mencoba dengan gen misalnya kaya sama dengan 0. Jadi kita ngeset awalnya itu sama dengan 0. Kita akan memberikan angka 1 jika dia pendapatannya lebih dari 1.000. Nah, berarti kita ubah menjadi replace kaya sama dengan satu if if wage dia lebih dari 1.000. Oke, 352 changes made. Berarti ada yang tadi 935 ini, 352 orang itu dia upahnya di atas 1.000 US dollar. Nah, kita bandingkan benar atau enggak nih. Misalnya sebagai contoh kita browse kaya dan wage. Benar nggak nih yang dia pendapatannya di atas 1.000, dia sama dengan satu. Nah, ini dia, sudah benar. Nah, ini kenapa kok 1.000 nggak masuk sama dengan satu? Nah, ini dia yang menjadi perhatian. Kalau teman-teman misalnya mau 1.000-nya itu include, maka teman-teman harus menambahkan sama dengan di sini. Berarti itu artinya adalah dia lebih dari sama dengan. 1.000-nya juga ikut. Nah, kalau seperti ini, berarti ini adalah which kurang dari sama dengan 1.000. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman? Kita masih mengulang ini untuk nge-review, merefresh bagaimana teman-teman belajar kemarin Stata. Kalau mencari modus kan sebenarnya kita tinggal melihat saja, Mbak. Jadi dari tabulasi ini kan kita bisa lihat nilai mana yang lebih sering muncul kan. Kalau modus itu kan nilai yang sering muncul. Tinggal kita tabulate saja kan sebenarnya. Kalau misalnya modusnya eduk kan berarti dia di angka 12 ini. Karena paling banyak gitu ya. Begitu Mbak Farmila. Jadi cukup ditabulate saja sebenarnya kalau kita mencari modus gitu. Walaupun sebenarnya kita lebih sering pakainya min median juga ya untuk apa min median untuk proses analisis. Misalnya modus itu untuk melihat ya persebaran data sih sebenarnya. Walaupun juga bisa sebenarnya kita melakukan mengenerate variabel itu di apa namanya ngegenerate variabel itu berdasarkan min atau mediannya itu dengan menggunakan eigen sebenarnya. Jadi kita ingin melihat misalnya mengenerate variabel. Nah, kita coba masuk ke eigen sebentar ya. Nah, kita ingin mencoba mengenerate variabel rata-rata dari usia seseorang berdasarkan, oh jangan usia, rata-rata
rata-rata upahnya mereka berdasarkan dia sudah menikah atau belum menikah. Dan itu kita pengen jadikan sebagai sebuah variabel baru. Nah, kita menggunakannya adalah menggunakan again instead of can. Jadi again misalnya sebagai contoh X gitu ya, itu sama dengan min dari wage, cuma di sini kita kasih kondisional menurut merit. Oke. Jadi salah satu komen yang bisa digunakan, atribut komen yang bisa digunakan adalah by. By itu adalah berarti kita mencoba memerintahkan kepada Stata, kalau misalnya dalam konteks ini adalah Stata tolong dong membuatkan variabel baru X yang merupakan rata-rata dari upah, tetapi nanti dihasilkannya adalah by merit. Jadi nanti rata-ratanya adalah ada rata-rata untuk yang sudah merit dan rata-rata yang belum merit. Jadi kalau kita execute ini, maka kita browse misalnya wage, lalu wage, merit, dan X di sini sebagai contoh. Nah, angka satu ini dia menandakan orang yang sudah menikah. Maka orang yang nilai-nilainya satu itu dihitung rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 977,0479. Sedangkan yang 0, 798,44. Jadi 977 ini untuk seakan sama untuk setiap yang status meritnya sama dengan satu. Sedangkan yang untuk status meritnya sama dengan 0, dia rata-ratanya 798. Di sini kita bisa melihat bahwa orang yang menikah itu pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang belum menikah. Oh, tampilan datanya nggak kelihatan ya? Sorry, 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 sorry. Browse-nya nggak kelihatan. Oh iya, iya, benar, benar, benar. Saya ulang stop share dulu, benar. Saya share semuanya aja deh. Oke, saya ulangi ya teman-teman ya. Nah, tadi kita sampai Eigen gitu ya. Eigen, saya drop dulu Eigen ya, drop X. Jadi saya ingin men-generate satu variabel yang merupakan rata-rata dari dua kelompok, merit atau belum merit berdasarkan merit atau belum merit untuk upahnya, gitu ya. Nah, kita menggunakan eigen X, berarti kita ingin menciptakan suatu variabel X namanya, yaitu yang isinya adalah mean dari wage atau rata-rata dari wage by merit. Berarti kita ingin membagi itu berdasarkan merit atau belum merit. Gitu. Ketika kita generate, terus kita browse wage, merit, dan X, kita bisa lihat di sini. Di kolom kiri adalah wage-nya, di sini adalah merit-nya, dan di X ini adalah rata-ratanya. Jadi, untuk setiap yang statusnya satu, dia rata-ratanya pasti akan sama. Kenapa? Karena dia menciptakan rata-rata untuk mereka yang statusnya satu. Jadi untuk yang statusnya satu ini, dia dijumlah, terus dibagi dengan total jumlah yang dia angka satu. Ketemulah 977,10479. Sedangkan untuk dia yang belum merit, dia akan mendapatkan 798. Lebih rendah gitu ya. Lebih rendah antara mereka yang belum merit dari segi upah dibandingkan dengan dia yang merit. Nah, ini pasti akan sama. Ketika statusnya dia satu, dia pasti akan 977 semua. Sedangkan untuk yang dia statusnya 0, dia akan menjadi 798. Nah, ini nanti juga yang akan kita masuk sebagai melakukan uji T. Kayak gitu. Untuk menjadikan dua perbedaan rata-rata. Kayak gitu. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut? Oke, teman-teman, kita masuk lagi ke bagaimana kita melakukan uji T, gitu ya. Oh, sebentar. Saya sebenarnya juga ingin menampilkan satu komen untuk ekstensi penggunaan by ini ya. Jadi kita bisa juga untuk menampilkan misalnya kalau sebagai contoh ya. Misalnya kita ingin melihat sum eduk ini ya. Nah, kalau kita menulis sum eduk ini kan dia hanya muncul eduk rata-rata untuk keseluruhan data ya, tanpa dibagi berdasarkan kategori. Nah, kita bisa langsung membandingkan antara yang eduk tadi dengan yang apa namanya berdasarkan kategori dengan bantuan dari komen, bukan komen sih, atribut komen yang disebut sebagai by sort.
Jadi by sort itu adalah kita ingin mengkategorisasi sum kita itu berdasarkan suatu kategori tertentu. Misalnya sebagai contoh kita mengkategorisasikan wage misalnya berdasarkan dia merit atau belum. Jadi kita ingin melihat dia berdasarkan uh, si meritnya. By sort merit, titik dua, sum wage. Jadi kita ingin menunjukkan ke Stata, Stata tolong dong tampilkan seperti ini tampilan tabelnya, cuma dibandingkan berdasarkan merit atau belum. Kalau kita enter, nah dia akan langsung ketahuan. Yang meritnya 0, dia rata-ratanya berapa, yang meritnya 1, rata-ratanya berapa. Nah, ini akan sama juga ketika kita melihat yang tadi sebelah kiri di sini. Nah, yang 0 tadi 798,44 sama ya. Nah, di sini sedangkan yang merit itu 977,0479. Kayak gitu. Nah, by sort ini bisa digunakan untuk tab juga ya, kalau nggak salah. By sort misalnya merit, kita tab age misalnya. Nah, nanti kita akan bisa menggunakan ini. Dia akan menyajikan yang meritnya 0 dan yang meritnya 1 di sini. Oh, dia ketahuan bahwa yang merit itu 100 dari 800 dari 935. Kayak gitu. Jadi by sort itu adalah mengkategorisasikan dataset yang akan kita tampilkan atas dasar kategori tertentu. Apakah dia merit dan biasanya dia bentuknya kategori categorical variable ya. Maksudnya antara dia dummy atau dia variabel kategoris. Jadi dia terkode gitu. 01, 0123 misalnya. Begitu juga misalnya kalau kita mau birth order nih. Birth order nih kita kalau tab berapa ya? Banyak nggak ya? Oh, ada 10. Atau eh, atau kaya deh. Kaya misalnya kaya kan tadi misalnya kalau kita tab kaya ya. 01 satu itu kalau misalnya dia lebih dari 1000 ya. Kita coba tambahin misalnya replace eh, kaya sama dengan 2 if dia eh, wage-nya dia lebih dari sama dengan 1500 misalnya. Nah, 85. Nah, berarti kita sekarang punya tab kaya ada 3 kategori. 0, 1, 2. 0 itu kurang dari 1000, 1 itu 1000 sampai 1500. Nah, 2 itu adalah 1500 ke atas. Nah, kita bisa juga by sort kaya, tab age misalnya. Nah, ini dia. Nanti akan muncul berdasarkan kode yang kita berikan tadi di sini. 0, 1, 2. 0 ini adalah bagi mereka yang pendapatannya kurang dari 1000. Satu ini adalah bagi mereka yang pendapatannya 1000 sampai 1500. Dan yang dua ini adalah bagi mereka yang pendapatannya 1500 ke atas. Oke, by sort itu adalah untuk bagaimana mengkategorisasikan tabulasi atau summarize kita. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, kita akan coba masuk ke UJT. UJT itu adalah sebuah uji atau t-test, bukan t-test, t-test, t-test. Iya sih t-test sih, t-test betul. Istilahnya t-test gitu ya. Ada t-test yang dia untuk yang uji hipotesis yang diregresi atau emang sama ya? Ya kita menyebutnya UJT gitu. Untuk melihat beda rata-rata dari dua kategori. Kalau lebih dari dua kategori, nanti kita menggunakannya adalah ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, kita akan coba dulu untuk yang UJT ini. Nah, UJT pada dasarnya itu adalah suatu uji yang digunakan untuk melihat apakah rata-rata dari dua kategori itu secara statistik berbeda atau tidak. Oke, sekali lagi, UJT itu adalah bagaimana kita menguji apakah rata-rata dari dua kategori itu berbeda secara statistik atau tidak. Berbeda secara statistik itu belum berarti berbeda secara kasat mata. Misalnya sebagai contoh, kita tadi sudah menggunakan melihat rata-rata upah bagi mereka yang merit dan belum merit.
Saya sebagai contoh, by short merit, tap wage. Oh no, no, some wage. Oke. Kita bisa melihat di sini bahwa ini berbeda nih. Yang merit lebih tinggi, sedangkan yang belum merit lebih rendah. Nah, kalau seperti ini, apakah kita bisa secara langsung menyimpulkan bahwa mereka secara rata-rata berbeda? Oke, kalau secara deskriptif, mereka akan berbeda. 977 dengan 798 akan berbeda. Dia tidak sama. Selisihnya ada berapa itu? Bahkan kalau kita mau coba kalkulator di sini, 977,0479 kita kurangkan dengan 798,44. Selisihnya ada 178 sendiri. Gitu. $178 sendiri. Perbedaan antara yang merit dengan yang belum merit. Nah, apakah ini berbeda secara statistik? Bisa jadi. Kita harus mengujinya. Mengujinya dengan apa? Dengan melakukan uji T itu tadi, atau t-test. Nah, t-test ini adalah kita menguji apakah secara statistik orang yang merit dengan yang belum merit itu upahnya memang berbeda secara statistik atau tidak. Kalau seperti ini kan gambarannya kita melihat ini adalah berbeda secara deskriptif gitu ya. Ya, secara deskriptif dia berbeda, sisinya 178,6 misalnya. Cuma apakah secara statistik berbeda? Karena ada dugaan bisa jadi jarak antara dua rata-rata ini terhitungnya sama secara statistik gitu. Karena kita belum menguji. Nah, maka dari itu untuk mematahkan hipotesis tersebut, kita akan menguji t-test itu tadi. T-test komanya ya adalah t-test wage, by merit. Yes, ini dia. Jadi kita ingin melakukan t-test wage berdasarkan dia sudah menikah atau belum menikah. Oke, t-test wage by merit. Jadi kita ingin melihat uh, perbedaan wage antara mereka yang sudah merit dengan yang belum merit. Nah, oke. Saya mau konfirmasi teman-teman sudah familiar dengan uji hipotesis ya, H0, H1, atau mungkin di sini teman-teman ada yang masih semester 2 ya, harusnya minimal paling rendah. Ada yang masih semester 2 S1 mungkin? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada berarti asumsinya teman-teman paham ya uji hipotesis ya. Oke, oke. Ketika kita uji hipotesis itu yang nanti ada H0, H1, kita ngeset level of significance-nya, terus nanti kita bandingkan dengan T-table, lalu nanti kita dari T-hitung dengan T-table kita bandingkan, nanti kita baru bisa menarik kesimpulan apakah dia secara statistik berbeda atau tidak. Nah, kalau misalnya kita ini enter, maka kita mendapatkan to sample t-test with equal variance. Sebenarnya kita bisa memilih dia equal variance atau yang dia variance-nya apa berbeda gitu bisa jadi. Nah, kalau nggak salah ada eh, bentar, aku agak lupa membedakan antara yang dia equal variance atau sebenarnya ya dilihat dari variance-nya sih. Walaupun kita bisa sebenarnya ambil asumsi juga sih di situ. Tapi kita ambil contoh misalnya dia variance-nya sama gitu. To sample t-test with equal variance. T-test switch by merit. Berarti kita ingin melihat apakah ada perbedaan secara signifikan uh, upah dari mereka yang sudah menikah atau yang belum menikah. Di sini yang perlu kita lihat adalah yang di T value-nya di sini. Biasanya kita lihat dengan angka absolut ya. Apakah dia lebih 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 tinggi atau lebih rendah. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil level confidence of level of significance 5%, T-table-nya itu kira-kira kalau kita misalnya ambil 5% itu ada di 1,96. Jadi T hitung kita itu harus lebih dari 1,96. Nah, kita buat angka absolut yang T-nya ini, lalu kita menemukan bahwa 4,2114 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1,96. Sudah jelas lebih besar ya. Berarti ketika T hitungnya ini lebih besar dari T table-nya, kita bisa menyimpulkan bahwa kita mereject H0. Oh, H0, H1-nya apa ya?
H0-nya dia adalah tidak ada perbedaan rata-rata dua kategori. H1-nya itu adalah ada perbedaan rata-rata dua kategori. Ketika kita mereject H0, berarti kita menolak H0, berarti kan kita menegasikan pernyataan H0. Berarti dari tidak ada menjadi ada. Berarti ketika posisinya kita melihat bahwa nilai T hitung kita itu lebih besar daripada T table-nya, berarti kita kesimpulannya adalah kita mereject H0. Mereject H0 berarti adalah kita menegasikan pernyataan dari H0. Menegasikannya gimana? Berarti kita ubah tidak ada menjadi ada. Sehingga kesimpulannya adalah H0-nya adalah ada perbedaan rata-rata dua kategori yang sedang kita observasi. Dalam konteks ini, berarti kita menyimpulkan bahwa ada beda rata-rata antara upah orang yang dia menikah dengan yang belum menikah. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Untuk melakukan uji T. Uji T ini hanya bisa berlaku untuk dua kategori saja teman-teman. Berbeda untuk yang nanti kategorinya lebih dari dua, dia nanti menggunakan ANOVA. Gitu. Nah, teman-teman bisa coba searching juga konsep dan teori dari ANOVA itu seperti apa. Kayak gitu. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan uji T ini? Jadi uji T ini memang cukup apa ya, cukup powerful juga teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan ini dengan tepat gitu. Sebagai contoh misalnya berkaca dari pengalaman saya, sebentar. Berkaca dari pengalaman saya pernah melakukan satu pekerjaan di terkait dengan analisis suatu intervensi pengenalan program yang disebut sebagai belanja kesehatan strategis di kota dan kabupaten Serang. Itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di situ satu poin yang salah satu yang kita cari adalah uji T. Sebenarnya kita melakukan impact evaluation di situ. Ketika kita melakukan impact evaluation, berarti kan kita menggunakan suatu perangkat tools microeconometrics. Itu misalnya DID, lalu ada misalnya PSM, propensity score matching, DID, lalu juga ada panel data dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi untuk kita menduga awalannya, kita menggunakan uji T. Jadi kita ingin melihat apakah ada nggak sih perbedaan secara rata-rata signifikan antara kelompok yang mendapatkan intervensi dengan kelompok yang kontrol. Nah, biasanya kalau misalnya kita melihat perbedaannya itu cukup signifikan, maka biasanya kita akan lanjut kepada satu analisis lanjutannya. Misalnya bisa kita langsung ke DID, atau nanti kita langsung ke misalnya ke panel data mungkin dan lain sebagainya gitu. Jadi uji T ini cukup powerful teman-teman, walaupun kayak pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang BPJS Kesehatan itu pun juga masih menggunakan uji T untuk melihat perbedaan rata-rata dari dua kategori. Bisa jadi teman-teman ingin mendeskriptifkan suatu data misalnya. Teman-teman kemarin sudah belajar visualisasi data juga tuh teman-teman, bahwa ada grafik misalnya antara urban dengan rural misalnya sebagai contoh. Kita tab urban, berarti kan 0, 1. 1 kalau dia tinggal di urban, 0 kalau dia tinggal di kawasan rural gitu ya. Kebalikannya berarti. Nah, di situ kita sudah membuat grafik misalnya antara rata-rata pendapatan orang yang di urban dengan rata-rata pendapatan orang yang di rural. Nah, ketika sudah dideskriptifkan, teman-teman bisa mendapatkan analisis lebih lanjut. Apakah rata-rata ini berbeda secara signifikan? Oke, ketika melakukan t-test misalnya kita uji t-test, by short urban, sebenarnya bisa juga by short urban kita bisa t-test wage misalnya. Oh, nggak boleh ternyata. Balik, kita harus di belakangnya. By urban. Oke. Oh, ini malah lebih tinggi. Bahwa orang yang dia di urban, dia pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan dia yang ada di rural. Nah, nanti ketika teman-teman bisa membandingkan itu dengan visualisasi grafik data, dan teman-teman nanti bisa melihat perbedaannya bahwa perbedaan itu signifikan,
Jadi teman-teman bisa menarasikan di sana bahwa oh data antara urban dengan rural dari segi wage itu berbeda secara signifikan. Nah, di situ mulailah teman-teman mencari argumen kenapa kok urban bisa lebih tinggi secara statistik signifikan wage-nya daripada di daerah rural. Oh, ternyata di daerah perkotaan itu misalnya fasilitasnya lebih oke. Terus dia lebih maju misalnya. Terus juga lebih banyak perusahaan di sana sehingga persaingan antara pencari tenaga kerja itu sangat-sangat kompetitif. Sehingga orang-orang pada ngeset menarik talent-talentnya dengan menaikkan gaji misalnya. Nah, itu sudah menjadi narasi yang cukup panjang, tergantung konteks yang akan teman-teman gunakan gitu. Dan proses menceritakannya itu proses menceritakan yang seperti apa. Itu tergantung juga dari tujuan penelitian yang akan teman-teman capai. Nah, ketika uji itu sudah bisa menarasikan cukup banyak, baru nanti teman-teman masuk lagi ke analisis yang lebih lanjut, misalnya dengan melakukan regresi, misalnya dengan melakukan korelasi, atau misalnya dengan melakukan impact evaluation gitu. Kita nge-construct mana variabel kontrol, mana variabel intervensi gitu. Oke, ini terkait dengan uji T, teman-teman. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, kalau nggak on mic mungkin bisa di kolom chat juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita akan coba lanjut ke korelasi. Oke, korelasi. Nah, ini yang sering apa ya? Yang sering menjadi eh, concern adalah masalah korelasi dengan kausalitas. Jadi korelasi itu belum tentu sebagai sebuah kausalitas. Tapi kausalitas itu sudah pasti merupakan korelasi. Oke, bisa bisa membedakan ya, teman-teman. Korelasi dengan kausalitas. Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Bisa jadi satu hal itu berkorelasi, tetapi dia bukan merupakan hubungan sebab akibat. Misalnya sebagai contoh, ada data yang cukup menarik itu di Amerika, data penjualan es krim dan orang tenggelam. Ternyata semakin tinggi penjualan es krim di sana, semakin banyak orang tenggelam. Kalau kita korelasikan mungkin akan korelasinya tinggi gitu ya. Cuma kita main logikal sekarang. Apakah ada hubungan kausalitas gitu ya, sebab akibat antara orang beli es krim dengan tenggelam? Kan nggak masuk gitu ya. Masuk loh, kenapa orang kok beli es krim tiba tenggelam? Kecuali dia misalnya beli es krimnya di pinggir danau terus dijorokin temannya tenggelam gitu kan. Bisa jadi gitu. Nah, tapi kan itu logika apa ya? Ya nggak logis gitu ya. Maksudnya ya logis cuma most likely itu tidak terjadi di semua orang yang beli es krim gitu kan. Dia beli di pinggir danau dijorokin teman terus tenggelam gitu kan. Nggak juga. Jadi kita harus mencari logik yang benar-benar secara general untuk bisa apply untuk semua kondisi. Kalau kita tidak bisa menemukan logik itu sesederhana mungkin, kita nggak ada hubungannya misalnya penjualan es krim dengan orang tenggelam. Nggak ada teori, nggak pernah ada yang bilang orang beli es krim dia akan tenggelam gitu, nggak juga. Nah, itu yang disebut sebagai korelasi. Memang kebetulan aja korelasinya tuh ada, tapi kebetulan aja dia korelasinya tinggi, walaupun tidak ada hubungan sebab akibat di sana, tidak ada hubungan kausalitas, gitu. Sedangkan kausalitas itu sudah pasti bisa jadi sebuah korelasi. Korelasinya positif. Oh, berarti ketika X itu meningkat, Y juga meningkat. Bagi contoh misalnya apa? Oh, ternyata kalau misalnya semakin banyak investasi misalnya masuk ke suatu wilayah, maka PDRB-nya akan semakin meningkat. Gitu. Nah, itu kan hubungan hubungan sebab akibat. Sebabnya adalah investasi, akibatnya adalah PDRB. Investasinya meningkat, PDRB-nya juga meningkat. Kalau teman-teman ingat PDRB dari sektor pengeluaran itu adalah CIG X min M. C itu consumption, I investment, G government expenditure, XM itu adalah net export atau ekspor kurangi import. Nah, kalau kita sudah menemukan itu adalah yang disebut sebagai kausalitas yang hubungan yang positif, korelasinya positif dan juga dia menimbulkan kausalitas. Gitu. Nah, ada juga yang dia kausalitasnya negatif. Negatif itu adalah berkebalikan. Ketika X itu naik, Y-nya justru turun.
Apa sebagai contoh? Sebagai contoh misalnya ketika seorang ibu hamil, terus dia ibu hamilnya itu perokok misalnya, dia menghabiskan banyak batang, maka dia bisa jadi most likely akan menghasilkan anak yang dia lahirnya, berat badan bayi lahirnya itu rendah. Nah, ini ada hubungan kausalitas negatif. Berarti semakin banyak rokok yang dikonsumsi ibu ketika hamil, maka semakin rendah berat badan bayi yang lahir dari si ibu tersebut. Gitu. Nah, itu kausalitas yang sifatnya negatif, teman-teman. Jadi gitu ya, bisa membedakan antara korelasi dengan kausalitas. Nah, pun nanti ketika kita melakukan regresi, kita belum bisa juga mengklaim itu sebagai sebuah kausalitas. Gitu. Terkecuali memang desainnya, itu memang desain yang sudah bisa kita nyatakan sebagai desain yang valid, sehingga kita bisa menyebut itu sebagai sebuah kausalitas. Jadi ada di dalam tinjauan econometrics itu ada dua cara evaluasi dampak. Yang paling golden rules-nya itu adalah kita menggunakan RCT atau randomized control trial. Jadi kita mendesain dari suatu orang itu masuk ke dalam kelompok intervensi dan kelompok kontrol itu benar-benar tanpa ada pembobotan tertentu. Jadi random. Mereka mau masuk kontrol atau intervensi itu random dan probability-nya itu sama. Nah, ketika misalnya kita sudah bisa mendesain suatu penelitian kita bisa sepresisi itu, maka sebenarnya OLS itu sudah cukup dan kita bisa mengklaim kausalitas. Nah, tetapi biasanya kalau melakukan RCT, apalagi RCT dalam konteks sosial, itu adalah sangat-sangat mahal. Kenapa mahal? Karena teman-teman harus bisa mengontrol secara ketat, mengawasi secara ketat orang-orang yang dia masuk ke dalam kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Supaya apa? Supaya orang yang dia ada di kelompok intervensi nggak masuk ke kelompok kontrol, atau malah kelompok kontrol masuk ke kelompok intervensi. Sehingga nanti ketika kita melakukan korelasi atau mencoba mencari hubungan kausalitasnya, maka nggak ada, akan ada noise. Koefisiennya bisa jadi underestimated atau overestimated, sehingga itu menjadi cukup berbahaya kalau misalnya tidak diawasi secara ketat. Makanya RCT sangat-sangat jarang sekali dilakukan orang mahasiswa S1 atau S2 juga gitu, karena biayanya cukup mahal. Tetapi ketika misalnya kita sudah melakukan controlling berbagai macam secara ketat dengan RCT itu, kita sudah eh, kita sudah cukup menggunakan bisa jadi kita sudah cukup menggunakan OLS tanpa perlu menggunakan metode-metode lainnya. Nah, kenapa metode-metode lain itu ada? Itu terjadi karena ada noise di situ. Misalnya sebagai contoh noise-nya itu adalah ternyata kelompok kontrol dan kelompok intervensinya itu probability-nya nggak sama. Ternyata ada probability orang itu lebih mungkin menggunakan produk A daripada produk B. Nah, ketika misalnya dia berbeda seperti itu, kita nanti harus treat dengan hal yang berbeda. Misalnya kita menggunakan PSM, Probability Score Matching. Atau misalnya kita mengkonstruksi satu variabel yang ternyata dia misalnya terlalu banyak noise. Sebagai contoh misalnya, ada nggak sih dampak misalnya eh, orang itu menonton televisi terhadap dia ikut gotong royong di masyarakat? Oke, itu penelitian terkenal dari Ben Olken tahun 2000. Ada nggak sih dampak dari orang eh, nonton televisi terhadap dia modal sosial di masyarakatnya? Hipotesisnya adalah ketika dia menonton televisi lebih banyak di rumah, dia nggak akan bergotong royong di masyarakat. Berarti modal sosialnya kecil dia. Tetapi orang yang menonton televisi itu random atau enggak? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Random atau enggak? Random ini dalam artian apakah orang yang nonton televisi itu memang by insting aja nonton televisi, terus atau dia yang bisa nonton itu adalah yang punya televisi atau seperti apa? Nah, sudah jelas kan berarti yang orang yang nonton televisi adalah orang yang dia punya televisi. Berarti probability-nya tidak sama antara orang yang tidak punya televisi karena pasti ada banyak faktor. Bisa jadi orang yang tidak punya televisi karena memang nggak punya duit,
emang ada hal lain yang memang dia tidak beli TV sehingga dia nggak apple to apple gitu. Terlalu ada noise-nya di situ. Nah, Ben Olgan pada saat itu menggunakan yang disebut sebagai instrumental variable (IV). Jadi dia mencari variabel apa yang bisa menggantikan orang itu nonton TV, tetapi dia istilahnya itu bisa merepresentasikan menonton TV, tapi dia independen juga gitu. Nah, dia menggunakan sinyal dari kekuatan sinyal di desa itu. Kalau misalnya sinyalnya itu rendah, maka dia TV-nya akan nggak kelihatan gitu, akan semut semua. Tapi kalau sinyalnya kuat kan berarti dia TV-nya akan jernih, dia makan cenderung akan nonton TV. Nah, kondisi-kondisi semacam yang tidak bisa dikonstruksi secara RCT itu menggunakan metode-metode yang lebih advance lagi. Tidak hanya OLS, tetapi juga instrumental variables, apa namanya DID, PSM, RDD dan lain sebagainya. Jadi tetapi selama yang disebut sebagai RDD, DID dan lain sebagainya itu yang disebut sebagai kuasai eksperimen. Jadi eksperimen yang tidak full seperti RCT. Kalau RCT kan murni eksperimen ya, yang kita mendesain dari awal sampai akhir dan kita mendapatkan outcome-nya. Mungkin bisa jadi kita hanya cukup menggunakan OLS saja untuk melakukan evaluasi dampak. Tapi bisa jadi kita menggunakan yang lain-lain ketika asumsi-asumsi yang ada di dalam RCT tidak bisa kita penuhi. Atau mungkin asumsi-asumsi di dalam OLS tidak bisa kita temui. Jadi sebenarnya pada dasarnya ketika asumsi OLS itu terpenuhi semuanya, ya kita cukup menggunakan OLS. Cuma problemnya adalah asumsi-asumsi OLS itu seringkali terviolate atau seringkali terlanggar. Sehingga kita harus menggunakan variabel-variabel atau metode-metode lain yang lebih advance untuk memastikan dia hasilnya sevalid mungkin. Gitu. Nah, oke, tadi kita berbicara korelasi dan kausalitas ya. Nah, kalau kita masuk ke stata lagi, berarti kita menggunakan misalnya kalau kita mau mengkorelasi kita bisa menggunakan PW Core. PW Core itu adalah Pearson correlation. PW Core misalnya kita ingin melihat ada nggak sih hubungan antara eh, apa ya misalnya PW Core antara eduk misalnya dengan wage. Ada nggak sih orang yang dia eduknya itu tinggi, wage-nya juga tinggi gitu. Kita melihat korelasinya. Oke, di sini korelasinya, kalau misalnya kita balik gitu gimana ya? Wage eduk sama aja ya. Ya sama aja gitu. Kalau kita depan belakang itu sama aja. Nah, kita bisa lihat bahwa wage itu ada 0,3271. Nah, berarti dia korelasinya ada klasifikasinya gitu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman cari di internet ada klasifikasi korelasi, itu ada misalnya kalau 0 sampai 0,2 itu rendah, 0 sampai 0,2 sampai 0,4 itu sedang, sampai dan seterusnya sampai nanti korelasinya sangat kuat gitu. Cuma biasanya saya mencoba melihat korelasi dari variabel itu. Kalau dia di atas 0,5, dia sudah kuat, tapi kalau di bawah 0,5 itu dia masih ya belum begitu kuat lah. Gitu. Nah, kalau di sini kita bisa melihat ternyata Wedge dan Eduk itu dia korelasinya masih cukup rendah gitu. Jadi kita bisa melihat dengan melihat scatter plot. Scatter misalnya. Nah, ini teman-teman juga bisa memvisualisasikan data ya untuk bagaimana membuat scatter plot yang titik-titik itu. Ya, sebagai contoh Wedge Eduk. Nah, ini terlihat seperti ini. Jadi titik-titik ini adalah scatter plot. Jadi ngeplot gitu ya. Apakah dia mengumpul pada suatu pola tertentu atau enggak. Nah, kita bisa lihat juga melihat trennya. Kita melihat trennya itu dengan misalnya dengan menambahkan two-way, two-way scatter, wedge eduk, L-fit. L-fit itu adalah linear fit. Kita bisa juga dengan Q-fit ya, quadratic fit, wedge eduk. Oke, nah, di sini kita melihat bahwa ada korelasi positif antara wedge dengan eduk. Dan ini terkonfirmasi dari data korelasi kita yang dia hasilnya adalah positif. Nah, kita bisa melihat juga apakah korelasi ini korelasi yang signifikan atau tidak. Kita cek dengan PW Core, wedge eduk, sig. Oke. Oh, ternyata di sini 0,0000. Ini adalah p-value-nya. P-value, teman-teman bisa bisa membaca p-value ya. Kalau misalnya p-value-nya itu 0,00 berarti kan sangat rendah. Jadi dia lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Ya. Berarti dia, kita ambil kesimpulan dia signifikan secara statistik.
Berarti korelasinya dia signifikan antara si weights dengan si eduknya. Kayak gitu. Apalagi misalnya sebagai contoh PW Core, eh, sebentar, PW Core IQ misalnya. IQ dengan pendidikan misalnya. IQ eduk. Wow, tinggi sekali. 0,5. Kalau kita scatter misalnya, IQ eduk. Oh, ini dia. Jadi dia hubungannya asosiasinya positif. Kalau kita pakai two-way scatter tadi misalnya, IQ eduk di sini. Nah, dia korelasinya positif. Jadi semakin semakin dia semakin ke atas, dia punya korelasinya akan semakin tinggi. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini adalah ada korelasi orang yang IQ-nya tinggi dengan pendidikan yang tinggi juga. Jadi orang-orang yang pendidikan tinggi itu biasanya korelasinya adalah orang-orang yang punya IQ yang tinggi. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman terkait dengan korelasi ini? Oke, teman-teman sudah 17.05. Kita kembali lagi ke Stata ya teman-teman. Kita akan melakukan uji bukan uji, kita melakukan OLS atau ordinary least square. Oke, yang paling pertama kita menggunakan simple linear regression. Jadi simple linear regression itu adalah eh, melakukan regresi variabel dependent dan variabel independent masing-masing satu. Ya variabel dependent akan selalu satu ya. Nah, tapi independent nanti akan bisa kita tambah-tambah. Tapi kalau kita berbicara simple linear regression, berarti kita berbicara terkait dengan eh, variabel independennya yang cuma satu. Nah, misalnya sebagai contoh, kita ingin melihat apakah ada dampak dari education terhadap wage. Maka kita menggunakan di sini adalah perintahnya reg, variabel dependennya dulu, baru variabel independennya. Oke, di sini kita bisa melakukan enter gini. Oke, oke, teman-teman, bagi yang belum familiar dengan menggunakan OLS, ini di sini ada beberapa atribut-atribut penting yang harus teman-teman perhatikan, gitu ya. Nah, yang di sebelah sini ini adalah source sum of square model, ini adalah sum of square residual, dan ini adalah sum of square total. SSM, SSR, SST. Dimana nanti ini sebenarnya hasilnya output hasil analisisnya Stata, cuma nanti ini akan berkonsekuensi terhadap apa namanya R square. Nah, kita perhatikan yang sebelah kanan ini. Number of ops itu adalah jumlah observasi yang ada di dalam dataset yang masuk ke dalam regresi gitu ya. Yang di regresi itu ada berapa observasi gitu. Saya 935. Nah, bisa jadi di Stata kalau teman-teman menemukan missing value, misalnya sebagai contoh ada satu responden nggak ngisi weight-nya misalnya. Nah, nanti otomatis Stata ini akan ngedrop variabel itu dan nanti otomatis number of ops-nya itu akan menjadi 934. Ketika nanti ada missing value-nya satu. Missing value-nya dua berarti untuk ini missing value ya untuk setiap baris. Jadi untuk setiap baris ini, ketika setiap baris ini misalnya ketika setiap baris ini salah satu aja itu dia hilang, maka dia tidak akan diikut sertakan di dalam regresi kita. Kalau variabelnya ini masuk ke dalam model. Misalnya kita melakukan regresi wage, hours, IQ, KWW misalnya. Terus ternyata di sini hilang nih. Hilang satu, dua, tiga. Nah, berarti otomatis nanti dia observasinya akan berkurang tiga. Karena ada tiga baris yang hilang. Nah, tapi gimana Mas kalau misalnya yang hilang itu adalah yang expert. Nah, nanti tetap karena kita menggunakan modelnya adalah cuma wage, hours, IQ, dan KWW, sedangkan yang missing value adalah expert. Misalnya expert ada yang missing value 10 gitu. Nanti kita ngitung di sini ada 3 gitu. Nah, maka dia number of observation-nya, dia akan tetap berkurang 3. Nggak berkurang 10 di expert ini. Kenapa? Karena memang kita nggak menggunakan expert ke dalam model kita, di dalam regresi kita nggak reg
which hours IQ KWW expert. Nah, yang kita rek itu kan which hours IQ KWW doang. Kalau misalnya baru kalau ada expert di dalamnya, baru nanti dia yang 10 missing value tadi akan menambah missing value yang ada di dalam model kita. Sehingga missing value-nya akan berkurang 5 instead of 3, 3 gitu. Nah, itu adalah number of observation. Kalau datanya terhitung double atau kembar, itu tetap terhitung menjadi uh, observasi yang diregresi. Jadi tetap nanti dia masuk ke dalam regresinya. Jadi data kembar dan lain sebagainya itu Stata nggak bisa ya Stata bisa mengidentifikasi. Tapi kalau teman-teman melakukan regresi ketika datanya itu sama, ya itu akan tetap masuk ke dalam analisis perhitungannya. Jadi akan masuk ke dalam number of observation-nya itu. Misalnya yang kembar ada 5 gitu. Tidak serta-merta nanti yang number of observation-nya berkurang 5 itu nggak juga. Stata itu cukup sensitif ketika kita masuk ke uh, missing value. Nah, kalau missing value itu nanti dia uh, ada treatmentnya tersendiri gitu. Jadi ada kalau nggak salah di buku Woolrich itu ada satu buku Woolrich itu ada satu subbab khusus nge-treat missing value itu harus dibuat kayak gimana. Nah, karena missing value itu sih ada dua. Missing value yang dia random atau missing value yang dia based on variable lain. Jadi it depends on another variable. Misalnya sebagai contoh, missing at random itu ya dia missingnya ya random aja, bukan membentuk suatu pola tertentu. Bukan karena bergantung variabel A, variabel B, variabel C. Gitu. Tapi kalau misalnya missingnya nggak random, berarti tandanya dia hilang gara-gara variabel lain nggak ngisi. Misalnya sebagai contoh, eh, pertanyaan apakah Anda bekerja? Ya atau tidak gitu kan. Nanti biasanya ada pertanyaan lanjutan. Berapa gaji yang Anda dapatkan ketika bekerja? Oke. Nah, kalau misalnya dia itu menjawab iya bekerja, maka dia akan otomatis menjawab dia gajinya ada berapa. Sedangkan kalau bagi mereka yang tidak bekerja, mereka pasti tidak akan mendapatkan gaji. Sehingga dia tidak akan mengisi kolom gaji, sebagai contoh. Nah, missing value yang terjadi seperti ini adalah missing yang sifatnya nggak random. Karena dia bergantung pada variabel lainnya. Gitu. Nah, itu bagaimana nge-treat missing value. Uh, nah, di sini kembali ke number of observation di sini. Dia adalah number of observation. Ini F kita hiraukan saja. Probability F di sini adalah F test. F test itu adalah untuk melihat join significant. Nanti kita akan bahas lebih lanjut habis ini. R square itu adalah goodness of fit. Jadi seberapa baik variabel independen yang kita gunakan itu mampu menjelaskan variabel dependent. Sebagai contoh misalnya di sini kita punya eduk dan wage. Dan kita punya R square 0,1070. Kita konversi ke dalam persentase berarti kan 10,7%. Berarti tandanya variabel eduk yang ada di dalam dataset kita itu mampu menjelaskan 10,7% dari penyebab variasi wage yang ada di dalam individu. Sisanya berapa? 89,3% itu didapatkan dari variabel-variabel lain. Jadi 89,3% lainnya, faktor-faktor lainnya itulah yang menyebabkan wage-nya itu berbeda-beda. Eduk itu hanya berpengaruh 10,7 saja. Gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tabel yang bagian bawah ini. Nah, tabel bagian bawah ini kita ada konstanta, ada koefisien konstantanya ini, dan ada koefisiennya di sini. Oke, di sini ada standar error. Oke, di sini ada t hitungnya, dan di sini ada p value-nya, p value-nya. Di sini confidence interval. Oke, koefisien dibagi dengan standar error sama dengan t hitung. Oke, sekali lagi, koefisien dibagi dengan standar error itu sama dengan t hitungnya kita.
Oke, sebagai contoh misalnya kita bisa menggunakan kalkulator di Stata. Benar nggak sih? Hitungnya itu 10,57 didapatkan dari 60 bagi 5,6 sekian ini. Bagi contoh misalnya, di sini kita bagi dengan 5. 10,57 sama. Nah, sekarang kita akan menentukan apakah dia signifikan atau tidak. Nah, dia kita lihat signifikan atau enggak dilihat dari T hitungnya. Oke, kita ingin menggunakan level of significance 5%. Misalnya. 5% itu nilai T hitungnya adalah 1,96. Jadi ketika dia lebih dari 1,96, maka dia akan signifikan mempengaruhi si weight-nya. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa nilainya 10,57 lebih besar dari 1,96. Sehingga kita bisa menyimpulkan variabel eduk itu berpengaruh signifikan terhadap si upah atau wage-nya. Gitu. Oke, bisa 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 mengikuti ya teman-teman untuk melihat apa signifikansinya. Teman-teman harusnya sudah mendapatkan statistik, jadi sudah bisa mencoba menguji-uji statistik seperti itu. Untuk uji hipotesis itu ya. Partiality test kita istilahnya di sini. Nah, interpretasinya gimana? Koefisien ini akan mengikuti satuan dari variabel dependen kita. Oke, variabel dependen kita itu adalah wage monthly income in US dollar. Jadi kita di situ menggunakan satuan US dollar. Eduk itu satuannya tahun. Kita harus tahu dulu. Jadi ketika kita ingin menginterpretasikan suatu data, maka kita harus mengetahui satuan-satuan yang digunakan. Satuannya untuk yang eduk itu adalah tahun, untuk yang wage itu adalah US dollar. Nah, interpretasinya adalah misalnya, berarti kan ini kalau kita kasih buat persamaan itu kan berarti sama dengan wage sama dengan 146,95 tambah 60,21 eduk ini adalah persamaan hasil regresi kita. Oke. Nah, interpretasinya adalah jadi interpretasi interpretasi kita harus parsial dulu. Jadi kita parsial dulu untuk yang eduk tanpa kita hilangkan dulu yang konstantannya. Nah, eduk ini satuannya apa? Tahun ya. Nah, berarti interpretasinya adalah misalnya sebagai contoh penambahan 1 tahun pendidikan, penambahan selama 1 tahun lama pendidikan, penambahan lama 1 tahun pendidikan itu menambah upah sebesar 60,21 US dollar. Sekali lagi, interpretasinya adalah setiap penambahan 1 tahun lama pendidikan, maka upah dari individu tersebut, wage-nya itu akan naik 60,21 dolar. Signifikan atau enggak? Signifikan. Berarti kita bisa secara confident menyebut bahwa holding other factor constant, holding other factors constant, kita nggak melihat konstantanya dalam konteks ini, kita anggap hapus. Setiap 1 tahun kenaikan tahun pendidikan berasosiasi dengan peningkatan upah sebesar 60,21 dolar. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita akan coba tambahkan lagi variabel yang kita lakukan regresi. Apalagi misalnya sebagai contoh, apa yang mempengaruhi wage selain dari eduk atau upah?
Tenure atau experience? Yes. Sebagai contoh, kita ingin tambahkan tenure dan experience. Experience dulu misalnya. Kita rek, which eduk expert. Oke? Berarti di sini kita meregresi which sebagai variable dependent, eduk sebagai independent, expert sebagai independent. Oke, kita enter. Oke, yang perlu kita lihat pertama adalah ketika kita menambah variabel, yang kita lihat adalah R square-nya, goodness of fit-nya akan bertambah. Jadi 0,1359. Oke. Nah, R square ini bisa bertambah karena variabel independen yang kita gunakan itu dia masih cukup relevan untuk menjelaskan which experience. By logic dia mempengaruhi wage atau enggak, upah atau enggak. Yes, dia mempengaruhi. Semakin dia punya pengalaman, dia gajinya akan semakin tinggi. Pengalaman 10 tahun akan berbeda dengan orang-orang yang baru pengalamannya cuma 1-2 tahun. Gajinya, dari segi gaji. Nah, patokan yang ketika kita ingin sebenarnya kita ingin menaikkan R square, itu adalah kita mencari variabel-variabel lain yang dia relevan terhadap variabel dependen kita. Karena bisa jadi kita memasukkan variabel independen, tapi biologik dia nggak ada hubungannya. Bisa jadi dia justru akan menurunkan R square kita. Goodness of it. Nah, kalau kita lihat di sini, R square-nya menjadi 0,13. Yang sebelumnya adalah 0,10,7. Oke, 10,7. Nah, ketika kita menambahkan expert, kita menambah sekitar berapa itu? Nambah sekitar 2, sekian gitu ya. 2, sekian. Berarti expert itu bisa menambah menjelaskan si wage ini bersama-sama dengan eduk menjadi 13,59%. Jadi masih ada sekitar 76%, 86% lainnya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, kita cari lagi misalnya. Rek, wage, eduk, expert, tenure. Atau yang gampang dulu deh. Age, merit, urban. Oke, oke ini dia. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ini interpretasinya agak cukup berbeda karena kita memasukkan variabel dummy di sini ya. Variabel dummy nanti interpretasinya agak berbeda. Karena dulu sempat ada kasus orang di sidang saat skripsi gitu, dia nggak bisa menginterpretasikan variabel dummy. Itu agak-agak cukup fatal sebenarnya. Oke, tapi coba kita baca di sini. Sebenarnya kalau kita ingin melihat variabel itu signifikan atau enggak, sebenarnya paling gampang kita lihat p-value-nya di sini sih. Kalau dia di bawah, kita set misalnya 0,5 sebagai uh, level of significance kita. Maka segala sesuatu yang ada di sini yang dia di bawah 0,5, maka dia akan otomatis signifikan. So, kita bisa menyimpulkan semua yang ada di sini dia signifikan. Ya nggak? Eduk 0,00 jelas di bawah 0,5. 0,01 jelas di bawah 0,5. 0,018 jelas di bawah 0,5 dan seterusnya sampai ke bawah. Berarti tandanya dia semua variabel ini signifikan mempengaruhi wage. Kita lihat R square-nya, goodness of fit-nya. Dia menjadi 19,42%. Berarti dia meningkat. Berarti variabel-variabel yang ada di sini mampu menjelaskan wage itu sekitar 19,42%. Oke. Nah, model kita di sini nanti ada eduk, age, merit, beban. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana menginterpretasi variabel yang sifatnya continuous. Sebagai contoh eduk, ketika satu kenaikan tahun lama pendidikan, maka dia wage-nya akan bertambah 60. Nah, kalau di sini ternyata dia nambah jadi 70. Ternyata yang di awal ini kita masih underestimated gitu. Nah, kita menjadi 70. Expert 11 US dollar. Age 10 US dollar. Merit dia 187 US dollar. Oh, berarti ketika orang dia merit, maka dia akan asosiasinya pendapatnya akan lebih tinggi 187. Urban 164 gitu.
So, kalau kita menginterpretasikan eduk X per H, itu sama aja dengan kita menginterpretasikan eduk tadi. Tergantung dari satuannya. Kalau X per misalnya, berarti setiap satu, kalau kita lihat X per di sini ya, setiap 1 tahun lama pengalaman, tambahan pengalaman 1 tahun, maka tambahan wage-nya itu kira-kira ada 11 US dollar. Holding other factor constant, ceteris paribus. Karena kita melihatnya itu secara parsial aja. Nah, gimana sekarang untuk yang variabel sifatnya dummy? Untuk yang sifatnya dummy ini, dia berarti kan statusnya 01. Interpretasinya bukan sebagai ketika dia meritnya nambah 1, maka dia wage-nya akan nambah 187. Itu masih salah. Itu salah. Ketika urbannya nambah 1, maka dia wage-nya akan meningkat 164 US dollar. Itu interpretasi yang salah. Kenapa? Karena dia variabel dummy, bukan variabel continuous. Kalau variabel dummy kan isinya cuma 01, gitu kan? Berarti pilihan kita adalah 0 atau 1. Kalau misalnya kita, kan kalau kita tulis persamaannya, misalnya wage itu kan berarti sama dengan konstantanya minus 771,85 ditambah dari eduk itu berarti kan 70,24 eduk ditambah 11,82 expert ditambah 10,92 H ditambah meritnya berarti 187,96 merit ditambah 164,55 urban. Oke, kita sudah punya ini nih. Kita sudah punya eduk, expert, age. Kita sudah tahu ya, kenaikan 1 tahun ini akan menambah status sekian. Ada yang bisa nggak menginterpretasikan kalau merit dan urban itu bagaimana? Di kolom chat mungkin kalau teman-teman itu. Gimana menginterpretasikan merit dan urban di sini? Secara parsial ya, misalnya kita merit gini. Merit doang yang kita interpretasikan. Ini maksudnya gimana sih 18796 merit ini? Apakah ketika kenaikan 1 kali merit, 2 kali merit, 3 kali merit, berarti kalau nikahnya berkali-kali gitu, upahnya akan semakin meningkat gitu? Atau kayak gimana? Ada yang mau volunteer mungkin menyampaikan? Merit gimana interpretasinya? Yang logis. Karena ini kan isinya cuma 01, gitu kan? Nah, kalau isinya 01, berarti gimana kalau kita masukkan ke dalam persamaan? Any volunteers? Atau di kolom chat aja? Oke, jadi menginterpretasikannya bukan kenaikan 1 kali merit, 2 kali merit, 3 kali merit, 4 kali merit, terus meritnya berkali-kali supaya upahnya nambah tuh nggak kayak gitu. Tetapi cara membacanya adalah karena kita punya 01, ya sudah kita tinggal masukkan aja 01. Kalau 0, kalau meritnya 0 di sini, 0 kali 0 berarti kan 0. Berarti tidak ada pengaruh merit. 0, 1. 0 sudah kita pakai. 0 kalau 0 berarti kan kosong. Sama sekali nggak ada nih. Nah, ini kosong. Berarti ini nggak ada pengaruhnya gitu kan. Cuma kalau misalnya dia 1 merit, berarti dia nambah 187,96. Berarti interpretasinya adalah ketika individu itu menikah, maka upahnya akan lebih tinggi 187,96 US dollar. Sekali lagi, jadi interpretasinya adalah ketika dia menikah atau ketika dia merit, maka upahnya akan lebih tinggi 187,96 dibandingkan dengan mereka yang tidak merit. Begitu juga dengan yang urban, 164,55. Artinya apa? Berarti orang yang tinggal di wilayah perkotaan, dia upahnya 164,55 lebih tinggi dibandingkan orang yang dia tidak tinggal di wilayah perkotaan, wilayah urban. Kayak gitu. Nah, itu cara membaca variabel dummy. Ada pertanyaan nggak, teman-teman?
Terkait ini ada pertanyaan? Oh ya, bedanya R square dengan adjusted R square. R square sama adjusted R square itu sebenarnya ya nggak jauh beda memang, tapi sebenarnya adjusted R square tuh dia pokoknya ada komponen lain yang ditambahkan ke dalam penghitungan adjusted R square gitu ya. Ada metode lain sehingga dia mendapatkan bentuk yang lebih lebih representatif gitu. Jadi dia lebih tidak terlalu lebih valid istilahnya kalau nggak salah ya. Jadi bisa jadi kalau R square-nya itu naik, adjusted R square-nya itu turun. Jadi adjusted R square itu bisa jadi dia menangkap variabel independen mana yang dia punya pengaruh terhadap si weights-nya misalnya atau enggak. Jadi dia bisa tahu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dia bisa tahu dia akan naik atau turun. Jadi bisa jadi yang R square itu naik, adjusted R square itu turun. Bisa jadi kayak gitu. Tapi dia mungkin bisa di belajar konsepnya ya Mas. Mungkin di internet itu cukup banyak atau di buku antara adjusted R square dengan R square. Tapi biasanya adjusted R square biasanya lebih saya kurang tahu sih yang sering kalau saya masih masih R square ya untuk melihatnya. Tergantung kalau misalnya ada occasion tertentu baru mungkin pakai adjusted R square kayak gitu. Nih, eh jadi teman-teman ketika teman-teman sudah mendapatkan eh, beragam variabel persamaan seperti ini, nah teman-teman bisa ngepredik weight seseorang, gitu ya. Nah, ngeprediknya gimana? Jadi teman-teman misalnya punya informasi dia pendidikannya 10 tahun, experience-nya 20 tahun misalnya. Terus age-nya itu dia 40 tahun. Dia menikah tapi tidak tinggal di urban. Nah, nanti teman-teman bisa menghitung. Jadi nanti eduknya dikali diubah jadi 10, berarti 70,24 dikali 10. Terus nanti yang 11,82 expertnya berapa tadi? Expertnya 20 tahun. Experience-nya 20 tahun, dia tinggal dikali 11,82. Terus tinggal age-nya di 40 misalnya. 40 tadi misalnya tinggal kita kali saja dengan 10,92. Terus dia merit, berarti kalau merit dia 187,9. Namanya itu ada di situ jadi penambah. Tapi dia tinggalnya tidak di urban, tapi di rural. Berarti dia nggak mendapat tambahan koefisien 164 ini. Gitu. Jadi bisa ngepredik wage-nya itu berapa. Gitu. Nah, sebenarnya bisa juga kita melakukan predik gitu ya di Stata. Jadi predik X. Jadi kita ingin ngepredik sebenarnya dia berapa sih dengan given data yang kita punya di dataset, dia seberapa sih itunya nominalnya. Oh sorry, kita sudah oh ya predik Y, predik Y. Nah, fitted values-nya kita coba browse Y, kita browse Y di sini. Oh ini adalah predicted value-nya. With given variabel yang ada di sini yang kita gunakan, apa tadi? Eduk, expert, age, merit, dan south dan urban. Nah, dia menggunakan info-info yang ada di sini untuk ngepredik berapa sih sebenarnya wage-nya gitu. Walaupun kita bisa membuat simulasi gitu ya. Bagaimana nanti misalnya kalau 10 tahun gimana, 12 tahun gimana buat variasi gitu juga bisa ngepredik. Cuma kita ya nggak terlalu apa, nggak terlalu mementingkan ngepredik ini ya. Jadi predik itu cuma untuk biasanya bisa jadi kita menggunakan predik itu untuk kalau misalnya kita melakukan istilahnya IV kalau nggak salah IV itu membutuhkan predik juga. Jadi kita two stage least square kan istilahnya. Jadi kita nggak jadi satu, fitted value-nya kita masukkan ke regresi kedua. Nah itu biasanya kita menggunakan fitted value di sini. Nah itu instrumental variable. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Mbak ini sesuai janji saya, kita setengah jam mungkin untuk yang OLS. Jadi nggak terlalu lama juga kita. Nah, oke. Gimana kalau misalnya ini kan OLS dalam konteks dia variable dependent-nya itu adalah variable continuous, which itu kan variable continuous. What if kalau variable independent-nya itu berbentuk sebagai sebuah variable dummy, yang isinya 0, 1. Nah, kita bisa menggunakan berbagai metode lainnya, yang disebut sebagai linear probability model, atau probit regression, atau logistic regression. Nah, tiga metode itu dia menggunakan
variabel dependennya sifatnya 0, 1. Jadi masing-masing itu sebenarnya probit logit ya perbedaannya nggak begitu jauh juga. Saya skripsi terakhir menggunakan logistik. Jadi 0, 1 eh, variabel dependennya. Dan dia komennya akan cukup berbeda. Bukan rek lagi, tapi dia pakai logit, logistik. Dan kita turunin jadi marginal effect. Kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya punya variabelnya kategorikal misalnya. Kategorikal itu bisa berbagai cara, berbagai bentuk ya. Bisa nanti multinomial logistic regression. Lalu ada juga nanti ordered logistic. Ordered logistik itu kalau misalnya kategori 0, 1, 2, tapi 2 itu posisinya lebih tinggi dibandingkan 1, 1 posisinya lebih tinggi dibandingkan 0, ya gitu kita menggunakan ordered logistik. Ordered logit regression, ada juga nanti kita menggunakan profit ordered Poisson, Poisson regression, Poisson, terus ada juga uh, apa namanya uh, negatif binomial. Saya lupa negatif binomial sama kayak Poisson atau enggak ya. Negatif binomial itu juga bisa dalam bentuknya ketika dia bentuknya categorical atau bentuknya dummy. Kalau dia bentuknya misalnya continuous kayak wage, hours dan lain sebagainya kita bisa menggunakan uh, OLS. Cuma yang memang yang menjadi perhatian adalah teman-teman harus memastikan bahwa desain dan asumsi OLS-nya terpenuhi. Kalau misalnya desain datasetnya atau asumsi OLS-nya tidak terpenuhi, teman-teman harus menggunakan metode-metode lainnya ketika teman-teman akan melakukan regresi terhadap dataset untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kayak gitu. Oke, menentukan logit atau probit itu sebenarnya tidak ada patokan khusus. Jadi biasanya orang ketika menggunakan logit, sebenarnya itu masalah distribusinya sih kalau nggak salah ya. Probit itu distribusinya mengasumsikan distribusinya normal, kalau logit itu mengasumsikan distribusinya logistik. Biasanya orang menggunakan logit dan probit itu sebagai sarana untuk robustness check gitu. Jadi ketika dia melihat dengan logit, dia biasanya melakukan juga dengan probit untuk melihat apakah konsisten gitu datanya. Biasanya kalau konsisten berarti dia robust istilahnya datanya kayak gitu. Jadi nggak sebenarnya nggak ada. Saya sampai sekarang juga belum menemukan jawaban yang pasti ya. Cut off-nya gitu. Kapan kita menggunakan logit, kapan kita menggunakan profit. Karena sebenarnya itu sama aja. Cuma beda distribusi aja pada akhirnya. Tapi biasanya yang paling aman adalah kalau memakai logit ya barengan aja dengan profit juga untuk menguji konsistensi atau robustness-nya itu tadi. Seperti itu, Mas. Ya. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Sebenarnya kita sudah cukup sampai di sini juga. Dan terima kasih nih teman-teman di pertemuan terakhir. Masih ada pertanyaan, teman-teman, terkait dengan ini? Lebih lanjut, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan, uh, kalau teman-teman ingin menggunakan Stata untuk skripsi, saran saya itu ada dua buku yang cukup menarik. Uh, Judulnya itu adalah Microeconometrics Using Stata. Nah, itu sangat-sangat praktis sekali bagi teman-teman, terutama kalau mau skripsi tesis, misalnya menggunakan DID, menggunakan non-linear regression, misalnya sebagai Poisson tadi, atau misalnya menggunakan probit, logit. Nah, itu bisa menggunakan buku panduan itu. Bukunya ada dua kalau nggak salah. Satu itu untuk yang mencakup DID, RDD, dan sebagainya. Microeconometrics Using Stata. Yang kedua adalah untuk yang non-linear. Untuk yang non-linear itu misalnya sebagai contoh logistic regression, probit, multinomial logit, dan lain sebagainya. Oke. Di kolom chat saya tulis saja di sini adalah microeconometrics using Stata. Sebenarnya kalau mencari gratis teman-teman bisa cari di LibGen ya. Di LibGen itu sudah ada. Uh, Microeconometrics using Stata itu ada dua buku. Itu sangat praktis kalau teman-teman ingin melakukan mengambil satu konsep metode di situ juga bisa. Dan itu sangat praktis. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan apa itu sudah ada komennya juga di Stata. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mengikuti buku dan itu buku itu cukup bagus untuk teman-teman bisa paham metodologi ya. Atau mungkin kalau misalnya mau paham cukup konseptual lagi, ada satu yang konseptual tapi cukup gampang dipahami itu adalah yang Impact Evaluation in Practice yang nerbitin World Bank.
Itu cukup praktis juga untuk teman-teman lebih lanjut belajar terkait dengan microeconometrics tools. Atau mungkin kalau mau balik lagi ke konsep yang mendasar basic sekali sampai statistik, teman-teman bisa menggunakan Woolrich. Woolrich pun sebenarnya dia menulis 3 buku juga ya. Eh, oh sorry, 3 buku, ada buku yang memang khusus introductory econometrics, ada yang econometrics khusus untuk cross section and panel data, ada juga kalau nggak salah yang untuk time series kalau nggak salah gitu. Jadi teman-teman bisa bisa exercise di buku itu, dan buku itu cukup sangat-sangat recommended bagi saya untuk teman-teman belajar, apalagi menggunakan metode-metode yang dia cukup complicated gitu ya, kayak misalnya uh, IV, RDB dan lain sebagainya kayak gitu. Ada lagi kah teman-teman? Sebelum kita tutup, oke mungkin saya belum bisa maksimal memberikan materi teman-teman. Tapi harapannya teman-teman bisa melakukan exercise masing-masing dengan data yang upload itu yang sudah saya berikan juga. Ada banyak beragam metode exercise dan itu sangat sudah fit dengan apa yang ada di bukunya Woolrich. Jadi ketika Woolrich misalnya membicarakan logit, maka dia menggunakan nama data khusus di situ. Nah, itu teman-teman bisa ngikuti di situ. Dan saya mengucapkan terima kasih teman-teman atas partisipasinya di sesi ketiga ini. Kita juga sudah selesai untuk kegiatan pelatihan Stata. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain untuk belajar Stata atau belajar hal lain di dalam ekonomi gitu ya. Gitu dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Oh, oke, rekaman hari ini nanti dari teman-teman lab ya. Teman-teman lab bisa untuk apa? Teman-teman lab bisa untuk membagi rekamannya. Oh, untuk do file. Oh, sorry, saya nggak membuat do file untuk yang ini. Cuma tergantung sih do file-nya ini tergantung dari metodenya sih. Karena ya kalau komen sih sebenarnya komen simpel sih. Ya hanya rec y x1 x2 x3. Tapi nanti belakangnya mungkin akan ada banyak atributnya ya. Eh atau sebenarnya kalau mau mencari do file sebenarnya Mbak bisa menggunakan apa di Stata Forum itu ada cukup banyak Duvel yang bisa diakses kalau nggak salah eh, di sana untuk menggunakan OLS seperti apa, menggunakan IV seperti apa. Kalau nggak salah di Stata forumnya Stata itu cukup banyak orang yang nge-share seperti itu. Jadi mungkin bisa diakses di sana yang lebih lengkap gitu ya. Karena saya nggak membuat Duvel yang spesifik untuk materi hari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah akan ada pelatihan AFLS menggunakan Stata? Nah, ini tergantung dari timnya Laboratorium Ilmu Ekonomi yang ngurus pelatihan ini. Apakah nanti ada untuk yang AFLS lagi atau enggak gitu. Tergantung dari lab. Mungkin bisa mantengin media sosialnya lab Ilmu Ekonomi. Begitu Mbak Mbak Wulan. Kalau nggak ada, oke saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman semua sudah hadir di sesi ketiga ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan bisa untuk sebagai exercise dan cara teman-teman bisa mengerjakan tesis atau skripsinya. Dan nanti kalau yang lebih advance ya tadi itu, saran saya bisa melihat buku Microeconometrics Using Stata. Ini dengan asumsi teman-teman di sini skripsi atau tesisnya mikro-mikro semua ya, bukan makro ya. Kalau makro kan sudah jelas nggak pakai. Harusnya pakainya R atau Ifuse gitu kan. Kalau Stata itu kan biasanya pakai untuk yang mikro-mikro gitu. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa juga teman-teman bagi yang berpuasa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.